Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yuliana, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai SIDAW, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di sini saya akan sedikit mereview mengenai SIDAW. Langsung saja ya. Tepatnya 25 tahun yang lalu di Markas Besar PBB, Indonesia itu meratifikasi SIDAW atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan sudah mengimplementasikannya lewat undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Apa hasil dari perjalanan SIDAW selama lebih dari 20 tahun di Republik ini? Atau hanya sebagian orang mengetahui SIDAW, atau hanya sebagian orang itu yang menjalankan SIDAW? Nah, sebenarnya mengenai instrumen internasional yang bicara soal hak dan nasib perempuan itu sudah banyak ya, antara lain mengenai Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi. Terus ada juga mengenai Konvensi ILO tentang persamaan pendapatan, Konvensi tentang hak politik perempuan, dan konvensi mengenai kewarganegaraan perempuan yang menikah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konvensi yang saya jelaskan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ini terdiri dari mukadimah dan 30 pasal. Nah, di dalam mukadimah memuat dasar pikiran tentang penghapusan diskriminasi. Di dalam pasal 1 mendefinisikan istilah diskriminasi, sedangkan di dalam pasal 2 sampai pasal 4 itu menjelaskan mengenai kewajiban umum yang diemban negara pihak. Dan dalam pasal 5 sampai pasal 16 itu menjelaskan mengenai ketentuan substantif berbagai bidang yang secara khusus berpengaruh terhadap perempuan serta kewajiban negara berkaitan dengan bidang-bidang tersebut, misalkan bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, seperti itu. Nah, di dalam pasal 17 sampai pasal 30 ini menjelaskan secara rinci dasar dan fungsi komite, proses pengkajian dan prosedur pelaporan kepada komite, dan komunikasi dengan badan-badan PBB lainnya. Nah, selanjutnya, kapan perbedaan gender dan pemberlakuan disebut sebagai diskriminasi, dan kapan diskriminasi itu merupakan langkah pencapaian dari kesetaraan, dan lebih khususnya lagi apa arti dan lingkup dari diskriminasi tersebut. Nah, di sini diskriminasi dilarang dalam lebih dari satu traktat hak asasi manusia. Nah, di dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik itu melarang pembedaan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, dan bahasa sebagai jaminan hak atas individu. Pembedaan dalam pemberian hak atas dasar yang manapun itu merupakan tindakan diskriminatif dan bukan perlakuan perbedaan yang memfasilitasi kesetaraan pengakuan, penikmatan, dan penerapan hak yang sama bagi semua. Nah, juga dijelaskan di dalam pasal 1 yang lebih komprehensif mengenai diskriminasi ya, bunyinya begini. Setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya bagi kaum perempuan itu terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan. Itu bunyi dari pasal 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 elemen diskriminasi. Ada ideologi, tindakan, dan niat. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ideologi. Ideologi, asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan. Nah, diskriminasi yang ditentukan dalam SIDAW itu tidak terbatas pada pembedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis kelamin, tetapi juga diskriminasi bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya yang negatif yang diletakkan pada keadaan karena dia adalah perempuan atau yang disebut
dengan ideologi gender. Nah, di dalam konstruksi ideologis, peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan di berbagai tingkatan, misalkan individu, kelembagaan, dan sistem. Nah, contohnya kenyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan sebagian besar perempuan itu pekerjaan-pekerjaan tertentu saja, dan di sisi lain tidak adanya perempuan dalam jenis-jenis pekerjaan lainnya merupakan akibat dari asumsi-asumsi ideologi perempuan tersebut. Tetapi perempuan itu lebih banyak mengerjakan pekerjaan seperti pengasuh, pelayan, dan sebagainya. Tapi bukan karena perempuan itu tidak mampu atau tidak berminat untuk bekerja lain, tetapi dari asumsi gender seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi perempuan di tempat kerja tersebut. Itu penjelasan mengenai ideologi. Nah, selanjutnya elemen diskriminasi yang kedua yaitu mengenai tindakan, perbedaan, perlakuan, pembatasan, atau pengucilan. Nah, di dalam asumsi berbasis gender telah memberikan dampak negatif pada hak dan kebebasan perempuan dan menjadi sebab adanya diskriminasi. Nah, apa sih sebab dari adanya diskriminasi tersebut? Pertama yaitu perbedaan perlakuan terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Di dalam pasal 1 SIDAW, perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan itu tidak sendirinya disebut sebagai diskriminasi, tetapi diskriminasi terjadi bila perbedaan perlakuan tersebut itu menimbulkan pengurangan atau penghapusan hak dan kebebasan perempuan. Terus selanjutnya sebab yang kedua yaitu pembatasan hak dan kebebasan perempuan. Nah, di sini pembatasan dan pengurangan atau pembatasannya dipaksakan pada hal yang diakui sebagai hak, pembatasan jam kerja, pembatasan mobilitas atau gerak, bekerja atau pindah kerja harus dengan izin suami atau penanggung jawab lainnya merupakan contoh diskriminasi tersebut. Nah, selanjutnya mengenai pengucilan. Pengucilan adalah penyingkaran hak dan kebebasan perempuan berdasarkan jenis kelamin atau asumsi-asumsi gender. Contoh dari pengucilan ya, tidak membolehkan seorang perempuan itu ditahbiskan sebagai pendeta menurut ketentuan agama. Terus ada juga mengenai mewarisi harta pustaka, memilih atau menduduki posisi tertentu. Itu sedikit penjelasan mengenai elemen diskriminasi yang kedua yaitu mengenai tindakan. Nah, yang terakhir mengenai elemen diskriminasi yaitu niat, diskriminasi langsung atau tidak langsung. Nah, diskriminasi langsung adalah hasil dari tindakan-tindakan yang dirancang dan dimaksudkan untuk memperlakukan perempuan secara berbeda. Sebuah perundangan yang memberikan hak perwalian kepada bapak dan melimpahkan hak tersebut kepada ibunya hanya bila bapak itu tidak ada dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu terhadap laki-laki dalam kapasitasnya sebagai bapak. Nah, di dalam SIDAW ini mencangkup diskriminasi tidak langsung yang merupakan akibat dari apa yang kelihatannya sebagai netral atau persyaratan yang mempunyai dampak diskriminatif terhadap perempuan tersebut. Nah, walaupun tidak dimaksudkan sebagai tindak diskriminasi. Nah, di dalam diskriminasi tidak langsung ini merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan karena menganggap bahwa dalam suatu keadaan tertentu laki-laki dan perempuan itu adalah sama, padahal tidak demikian halnya. Terus mengenai standar laki-laki diterapkan terhadap perempuan, suatu standar yang tidak memungkinkan atau menghilangkan hak perempuan untuk memperoleh kesempatan sama. Contohnya, persyaratan mendapat kredit keuangan yang mengharuskan adanya agunan berupa harta tak bergerak atau tanah. Nah, di dalam
konteks atau keadaan di mana hak waris perempuan itu dibatasi berdasarkan kaidah hukum atau budaya, akan menafikan atau menghalangi hak perempuan untuk memperoleh kredit keuangan walaupun pengucilan semacam itu sebenarnya tidak dimaksudkan. Nah, akibat dari hal tersebut yaitu satu, pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak atau kebebasan. Terus selanjutnya mengenai suatu keputusan yang dianggap diskriminatif jika keputusan tersebut berdampak pada hak asasi perempuan dan kebebasan dasar dengan cara yang pertama itu penghapusan atau pengurangan pengakuannya, yang kedua pengurangan atau penghapusan penikmatannya, yang ketiga pengurangan atau penghapusan penggunaannya. Nah, saya menyinggung sedikit di dalam pasal 2 poin E dalam SIDAU ya. Nah, di dalam pasal tersebut mewajibkan negara untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah dan menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan. Nah, dari contoh ini amatlah jelas alih-alih menegakkan hak perempuan, Indonesia dengan segala perangkat hukumnya justru menganggap perempuan itu angin lalu. Tak heran bila angka kematian ibu melahirkan serta angka kekerasan terhadap perempuan di ruang domestik dan publik justru kian membumbung tinggi. Karena apa? Karena ketidakseriusan negara dalam menerapkan SIDAU masih ditambah lagi dengan cetaknya sebagai peraturan daerah atau perda dan aneka rancangan undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan termasuk RUU anti pornografi dan porno aksi yang sebentar lagi bakal disahkan. Padahal di dalam SIDAU ini sudah dijelaskan bahwa setiap produk perundang-undangan dan tata aturan haruslah dikaji mendalam guna untuk menghindari praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai review SIDAU, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.